PT Asabri Persero adalah perusahaan umum asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Perum Asabri yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 pada tanggal 1 Agustus 1971 dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Jadi Asabri. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri menjadi terkenal belakangan ini setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menduga adanya praktik korupsi yang merugikan negara lebih dari 10 triliun. Dugaan korupsi pada PT Asabri bermula saat PT Asabri melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk mengatur dan mengendalikan dana investasi. Dana Asabri sebesar 10 triliun rupiah diinvestasikan untuk pembelian saham melalui pihak-pihak yang terafiliasi, sedangkan dana 13 triliun rupiah diinvestasikan ke reksadana melalui beberapa perusahaan manajemen investasi. Pada laporan keuangan tahun 2017, PT Asabri mendapatkan laba bersih senilai 943,81 miliar dan pendapatan terbesar berasal dari hasil investasi senilai 3,08 triliun dan pendapatan premi senilai 1,39 triliun. Dan juga menanggung utang sebesar 43,6 triliun atau meningkat hampir 20% dari tahun sebelumnya sebesar 36,34 triliun. Laporan yang sama, perusahaan merevisi laba pada tahun 2016 dari 537,63 miliar menjadi 116,46 miliar. Revisi dilakukan akibat penyesuaian atau konsolidasi nilai reksadana terproteksi di mana perseroan mempunyai pengendalian secara langsung terhadap reksadana tersebut. Selain terhadap laba, dampak penyajian kembali itu juga mengubah aset dari 36,59 triliun menjadi 36,51 triliun. Liabilitas dari 34,99 triliun menjadi 36,30. Kuitas dari 1,6 triliun menjadi 169,89 miliar. Akibatnya, rasio solvabilitas juga turun dari sebelumnya 110,26% menjadi 54,73%. Anggota Ikatan Akuntan Indonesia, Chris Kutandi, menilai restatement umumnya terjadi karena adanya kesalahan material atau signifikan dalam penyajian laporan keuangan setelah selesai audit atau setelah pelapor. Menurutnya, penyajian ulang laporan keuangan adalah hal wajar, meskipun hal tersebut sangat jarang terjadi. Untuk kasus Asabri, ia menilai kesalahan itu ditemukan setelah keluarnya hasil audit laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan di tahun 2014, laba Asabri tercatat mencapai 245 miliar dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Saat itu, KAP yang tercatat melakukan audit adalah Heliantono dan rekan. Kemudian di tahun 2015 dengan auditor yang sama, laba Asabri tercatat menjadi 347 miliar dengan opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya pada tahun 2016 masih dengan auditor yang sama, laba Asabri tercatat sebesar 116 miliar dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Sedangkan pada tahun 2017 laba Asabri kemudian tercatat melonjak menjadi 943 miliar.
naik 7 kali lipat dari tahun sebelumnya dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Di periode ini, PwC yang bertindak sebagai auditornya. Berdasarkan laporan keuangan audit perseroan pada tahun 2010 hingga 2017, tercatat asuransi sosial tersebut pernah melakukan restatement sebanyak 4 kali. Pada pembukaan 2019, nilai saham yang dimiliki Asabri tercatat sebesar 10,2 triliun dan ditutup pada tahun yang sama sebesar 2,1 triliun. Artinya dalam setahun nilai anjlok 7,46 triliun atau sebanyak 73,1%. Selanjutnya BPK menemukan potensi kerugian perusahaan sebesar 16,7 triliun. Perhitungan kerugian tersebut berasal dari kesalahan penempatan investasi Asabri pada 2 instrumen investasi, yakni saham dan reksadana. Di mana kerugian investasi reksadana sekitar 6,7 triliun, sedangkan saham 9,7 triliun. Diperkirakan potensi kerugian berpeluang bertambah berdasarkan perkembangan audit. Dampak dari kesalahan ini yakni adalah merugikan negara dan nasabah karena dananya dipakai untuk kepentingan perusahaan. Jika masalah Asabri tidak kunjung diselesaikan, bisa berdampak sistematik ke sejumlah perusahaan asuransi lainnya. Dampaknya yang pertama terkena ke industri asuransi, lalu jasa keuangan secara menyeluruh, dan nantinya ekonomi nasional akan ikut terdampak. Persoalan kesulitan keuangan yang kini tengah dialami perusahaan asuransi milik negara atau PT Asabri ini disebut berbagai pihak dapat menurunkan kepercayaan masyarakat luas terhadap industri perasuransian, apalagi kepada pemerintah. Masyarakat semakin was-was saat akan ikut asuransi.